Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia."
Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Yesus pembawa damai sejati. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tanggal 30 Desember tahun 1862, pecah perang saudara di Amerika Serikat. Pihak-pihak yang bertikai pasukan persatuan dari negara-negara bagian utara dan konfederasi berkemah di masing-masing sisi sungai Saine, Tennessee, hanya terpisahkan oleh jarak 640 meter. Sambil menghangatkan tubuh di sekitar api unggun, tentara persatuan mulai memainkan lagu Yankee Doodle dengan biola dan harmonika. Sebagai balasan, tentara konfederasi memainkan lagu Dixie yang luar biasa. Kedua belah pihak bergabung untuk memainkan lagu terakhir, Home, Sweet Home, bersama-sama. Musik yang dimainkan bersama oleh kedua musuh bebuyutan dalam gelapnya malam itu memancarkan pijar kedamaian yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, perdamaian dalam melodi tersebut hanya bertahan sesaat. Keesokan paginya, mereka meletakkan alat musik mereka dan mulai mengangkat senjata, sehingga 24.645 orang tentara gugur di medan perang. Upaya kita sebagai manusia untuk menciptakan perdamaian pasti ada batasnya. Kebencian bisa padam di suatu tempat, tetapi kembali menyala di tempat lain. Satu hubungan yang rusak dapat kembali harmonis, lalu buyar lagi berbulan-bulan kemudian. Kitab suci memberitahu kita bahwa hanya Allah satu-satunya pembawa damai yang dapat kita percayai. Yesus mengatakannya dengan jelas, "Kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Kita mempunyai damai sejahtera dalam Yesus. Kita dapat berpartisipasi dalam misi perdamaiannya. Tetapi hanya rekonsiliasi dan pembaruan dari Allah yang mendatangkan damai sejati. Kristus berkata bahwa kita tidak mungkin menghindari konflik. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kata Yesus, perselisihan ada di mana-mana. Tetapi kuatkanlah hatimu, tambahnya, aku telah mengalahkan dunia. Meski upaya kita seringkali terbukti sia-sia, Allah kita yang pengasih sanggup menciptakan perdamaian dalam dunia yang rapuh ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, di mana Anda dapat melihat orang-orang berusaha menciptakan perdamaian. Bagaimana damai yang dibawa Kristus berbeda dengan usaha manusia itu? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Saat menyiapkan para murid untuk menghadapi penangkapan dan kematiannya, Yesus memperingatkan bahwa mereka juga akan mengalami masa-masa sulit dan penganiayaan. Kristus lalu menghibur murid-muridnya yang gelisah dengan menjanjikan surga, Roh Kudus, serta kehadiran dan kedamaiannya yang abadi. Yesus memberikan kepada mereka dan kita anugerah damai sejahtera yang sangat kita perlukan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hidup di tengah dunia yang rusak oleh dosa dan yang syarat dengan kesedihan dan penderitaan, kita memiliki kedamaian yang dijanjikan Allah, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal.
bersukacita, sabar dan bertekun. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 kata yang kita pelajari dalam nas hari ini, yakni sukacita, sabar, dan bertekun. Ketiga kata ini akan mendorong iman kita untuk mampu menghadapi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi lika-liku kehidupan ini? Pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Rasul Paulus menasehati kita untuk bersukacita bukan hanya berdasarkan hal yang baik yang telah atau sedang terjadi dalam hidup kita, tetapi bersukacita atas hal yang belum terjadi. Pengharapan adalah prasyarat untuk hidup. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, bahwa manusia mempunyai harapan. Terlebih kita yang sangat dikasihi Kristus, pengharapan kita di dalam Kristus adalah akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan dihormati melalui pengharapan dan kepercayaan kepada Dia, khususnya waktu kita bersukacita dalam pengharapan. Kedua, sabar dalam kesesakan. Kesesakan di sini diartikan sebagai tekanan, persoalan, penderitaan, penganiayaan. Menjadi orang Kristen tidak menjamin kita terhindar dari penderitaan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Manusia di dunia akan menderita penganiayaan, tetapi kita harus menguatkan diri karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Kita memang perlu belajar untuk menghindari permasalahan, tetapi yang terlebih penting adalah belajar menghadapi kesulitan atau penderitaan, belajar menyelesaikan permasalahan, belajar sabar dalam kesesakan. Hidup kita bisa indah karena adanya kesulitan dan kesesakan. Mengapa? Karena Tuhan sendirilah yang telah merancangkannya untuk kebaikan kita. Dengan duduk diam, saat Tuhan memanggil kita untuk menderita, sabar untuk kepentingan Allah adalah kesalehan sejati dan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Ketiga, bertekun dalam doa. Cara ampuh untuk bisa bersabar dalam kesesakan adalah bertekun dalam doa. Doa adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengungkapkan semua yang kita alami kepadanya, termasuk kesulitan, penderitaan. Ada 3 hal penting mengapa kita harus bertekun dalam doa, yakni, 1. Supaya kita belajar untuk selalu mencari Tuhan. 2. Melatih diri untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan 3. Persiapan yang baik untuk bersyukur atas berkat dan karunia yang Tuhan beri karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Dengan tekun berdoa, maka otot-otot rohani kita akan siap ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita. Karena itu, bersukacita, sabar, dan bertekunlah setiap saat. Kristus mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia, yaitu suatu sistem kehidupan yang dikuasai iblis dan roh-roh jahat. Dunia ini bersifat sementara, dan yang membawa kepada kebinasaan. Jadi, kalau Kristus telah mengalahkan dunia, itu berarti bahwa Ia telah mengalahkan penguasanya, dan semua sistem kehidupan yang dikuasainya. Itulah sebabnya, setiap anak Tuhan harus berpegang pada firman Tuhan ini. Kita berada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Namun demikian, kita tidak bisa menyangkal hal ini. Bahwa berada di dunia berarti berada di tengah pengaruh-pengaruh dunia, dengan segala metode dan caranya.
Jika kita saat ini berada di dalam dunia, itu berarti setiap saat sedang berperang melawan kuasa dunia. Kita harus yakin bahwa setiap peperangan kita terhadap dunia ini pastilah kita akan menang jika kita selalu bersama Kristus. Setiap saat kita mengasah kekuatan kita melalui pembacaan kitab suci, beriman kepada Yesus Kristus dan selalu dipenuhi Roh Kudus. Jika kekuatan dan perlengkapan rohani ini kita pakai setiap saat, maka kita pasti bisa mengalahkan kuasa dunia ini. Bagaimanakah cara kita mengalahkan dunia? Setidaknya 3 cara untuk mengalahkan dunia, yakni: pertama, kita harus beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang telah mengalahkan dunia. Tuhan menghendaki agar kita, anak-anaknya, memiliki kuasa yang sama dengan yang Ia miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia. Jika Anda rindu untuk menjadi umat pemenang, gunakanlah iman di dalam Yesus Kristus, maka Anda mampu mengalahkan dunia dan segala keinginannya. Kedua, kita harus lahir dari Tuhan, artinya, hidup yang diperbarui oleh Tuhan atau hidup yang dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali bukan berarti mengalami reinkarnasi, melainkan mengalami pembaruan hidup, meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan kehidupan yang baru. Segala dosa disucikan dan hidup dalam pertobatan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 mencatat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ketiga, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Seluruh aspek hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan yang benar dan murni. Ayat 3 mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. Perkara ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang mengalami kelahiran baru. Sebaliknya, bagi orang yang bertabiat duniawi, melakukan perintah Tuhan itu sangatlah berat. Karena itu, kita adalah pemenang atas kuasa dunia bersama Kristus. Atas dasar apa orang percaya bisa merasa gembira? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk bergembiralah saat mereka akan menghadapi saat yang paling gelap dan paling menyusahkan dalam hidup mereka. Tuhan akan segera meninggalkan mereka, dan Dia tahu bahwa penganiayaan berat, penderitaan, dan kemungkinan kematian menanti setiap pengikutnya. Para murid merasa sedih dan bingung ketika Yesus menjelaskan, "Sebentar lagi kamu tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi tidak lama lagi kamu akan bertemu dengan Aku lagi." Mereka semua akan berpencar, dan sebagian besar akan meninggalkan Dia di kayu salib. Namun segera setelah itu, keraguan dan ketakutan mereka akan berubah menjadi iman dan kedamaian. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam Aku kamu mendapat kedamaian. Di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan. Tetapi bergembiralah, Aku telah mengalahkan dunia. Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan sebagai bergembiralah atau berhati-hatilah juga dapat dipahami sebagai berani, percaya diri, atau berani. Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa kedamaian batin dan keberanian di tengah kesengsaraan hanya dapat dialami melalui tinggal di dalam Dia. Di dunia, orang percaya menghadapi penganiayaan dan penderitaan, seperti yang Yesus alami. Yesus berkata bahwa para murid akan segera diserahkan kepada dewan setempat dan dicambuk di rumah-rumah ibadat. Dunia akan meremehkan mereka, dan beberapa orang akan menjadi martir karena iman mereka. Meski dibenci dunia,
Orang percaya bisa percaya diri dan berani berdasarkan pengetahuan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Sebagai orang Kristen, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita dilahirkan dari Allah, dan setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita bisa bergembira karena kita telah belajar bagaimana mempercayai Bapa dalam segala situasi. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan karena kita aman dalam kasih-Nya. Kita tahu bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada masalah, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, atau konflik. Sekalipun kita menghadapi ancaman kematian, kita bisa berkata, "Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus." Rasul Yohanes menanyakan dan menjawab pertanyaan ini. Siapakah yang dapat memenangkan peperangan melawan dunia ini? Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita bisa bergembira karena Yesus menaklukkan dunia. Jika kita percaya kepada Yesus dan menjadi milik Bapa, kita pun telah mengalahkan dunia karena Dia yang hidup di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Kedamaian batin adalah milik kita di dalam Yesus. Dia berkata, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, kedamaianku kuberikan padamu. Aku tidak memberi kepadamu seperti yang diberikan dunia. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut, meskipun dunia hanya menawarkan kesulitan, ancaman, dan bahaya. Para pengikut Kristus tidak perlu cemas atau takut. Kita bisa bergembira karena kita milik Dia yang mengalahkan dunia. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat merugikan kita, karena pada akhirnya kita menang melalui Tuhan kita Yesus Kristus." Meminta di dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 24 berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Nas hari ini terkesan bahwa Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Dengan meminta di dalam nama Yesus, maka semuanya akan terjadi dan nyata di depan mata kita. Seolah-olah doa itu seperti bim salabim adakadabra. Kalau salah memahami teks ini, maka seseorang mulai akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apakah Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya, berarti ia sudah tidak lagi menempatkan diri sebagai pelayan bagi Tuhan Yesus. Ini berarti Tuhan sebagai pelayan dan Ia adalah sebagai Tuhan yang berhak didengar dan dituruti. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri. Kita harus melihat teks Yohanes 16 ayat 24 dalam keterkaitannya dengan teks lain sebelum dan sesudahnya. Kita tidak boleh memahami ayat ini lepas dari konteksnya. Orang-orang yang diberi kewenangan meminta apapun demi nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang rela melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan Yesus dengan rela berkorban segala sesuatu. Murid-murid Tuhan Yesus tanpa takut menantang maut demi cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kepada orang-orang ini, Tuhan Yesus bisa mempercayakan namanya. Tujuan nas ini adalah bagi orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan.
Mereka merelakan keinginannya dikontrol oleh Tuhan, artinya permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak, kepentingan Tuhan di dalamnya dan tetap seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dengan demikian, orang percaya tetap boleh memiliki keinginan, namun keinginan yang searah dengan kehendak Tuhan dan semua adalah untuk kepentingannya. Inilah orang-orang yang setiap langkahnya bisa dinikmati Tuhan dan membuat Tuhan Yesus bersuka cita atasnya. Dengan demikian sukacita hidup orang percaya yang benar adalah sukacita karena bisa menyukakan hati Tuhan Yesus. Nas hari ini hendak mengajar kita tentang berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah sebuah rumusan ajaib. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah seperti seseorang yang mendekati pintu rumah terkunci rapat-rapat, lalu dia berseru dengan suara keras, "Simsalabim, terbukalah hai pintu." Berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri melakukannya. Berdoa dengan iman yang sama, kasih yang sama kepada Bapa Surgawi, dan semangat yang sama dengan semangat Yesus sendiri. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam dalam kehidupan Yesus sendiri. Doa sedemikian mencerminkan hasrat kita untuk ambil bagian dalam persatuan antara Yesus dan Bapanya di surga. Dengan demikian kita memiliki rasa percaya yang mutlak bahwa Bapa Surgawi mendengar dan akan menjawab doa-doa kita, bahkan apabila kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Berdoa dalam nama Yesus menyangkut sebuah komitmen untuk mencontoh kehidupan Yesus, yang menghasrati ketaatan kepada Bapa Surgawi dalam segala hal, seperti halnya Yesus. Hal itu berarti menghaturkan permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sehingga dengan demikian wujud doa kita kepada Bapa Surgawi menyerupai intensi-intensi yang dipersembahkan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini, dan sekarang tetap dilakukannya di dalam surga. Hendaknya permintaan kita kepada Tuhan Yesus hari-hari ini adalah permintaan yang di dalamnya membuat sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh, di mana permintaan kita adalah demi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya, mengubahkan kita menjadi manusia roh yang setiap hari selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendak-Nya dan dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaan-Nya. Karena itu, meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus memaksa kita menselaraskan permintaan kita dengan kehendak Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, Yohanes 16 ayat 26-27 menuliskan, "Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Berdoa di dalam nama Yesus ini terkadang sering disalahpahami dan salah tafsirkan. Beberapa orang beranggapan bahwa asal mengatakan, "Di dalam nama Yesus," pada akhir sebuah doa, maka Allah akan selalu mengabulkan apa saja yang diminta. Bahkan dengan menambahkan kata "Haleluya" setelah "di dalam nama Yesus", maka doanya langsung 100% dijawab Tuhan. Hal ini menunjukkan sebagian orang Kristen menganggap perkataan "di dalam nama Yesus" dan atau "di dalam nama Yesus, Haleluya" seperti sebuah mantra. Hal ini sama sekali tidak alkitabiah. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa arti berdoa di dalam nama Yesus? Ada beberapa arti dan makna berdoa di dalam nama Yesus, yakni: pertama, berdoa di dalam nama Yesus
berarti berdoa dengan otoritas Yesus. Berdoa dan minta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa kita, karena kita datang dalam nama anaknya, Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus memiliki arti yang sama dengan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan Yesus. Mengucapkan di dalam nama Yesus pada akhir dari doa bukanlah sebuah mantra. Jika apa yang kita minta dalam doa bukanlah untuk kemuliaan Allah dan bukan sesuai dengan kehendak-Nya, mengatakan di dalam nama Yesus tidak ada artinya. Yang terpenting adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus dan bagi kemuliaan-Nya, bukan sekedar menempelkan kata-kata tertentu pada akhir dari doa. Dalam doa, bukan kata-katanya yang penting, tapi maksud dari doa itu. Ketiga, berdoa dalam nama Yesus bukanlah sebuah rumusan ajaib. Berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah itu pada hakikat sudah berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah seperti seseorang yang mendekati pintu rumah terkunci rapat-rapat, lalu dia berseru dengan suara keras, "Simsalabim, terbukalah, hai pintu." Berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri melakukannya. Berdoa dengan iman yang sama, kasih yang sama kepada Bapa Surgawi, dan semangat yang sama dengan semangat Yesus sendiri. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam dalam kehidupan Yesus sendiri. Doa sedemikian mencerminkan hasrat kita untuk ambil bagian dalam persatuan antara Yesus dan Bapa-Nya di surga. Dengan demikian kita memiliki rasa percaya yang mutlak bahwa Bapa Surgawi mendengar dan akan menjawab doa-doa kita, bahkan apabila kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Keempat, berdoa dalam nama Yesus menyangkut sebuah komitmen untuk mencontoh kehidupan Yesus, yang menghasrati ketaatan kepada Bapa Surgawi dalam segala hal, seperti halnya Yesus. Hal itu berarti menghaturkan permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sehingga dengan demikian wujud-wujud doa kita kepada Bapa Surgawi menyerupai intensi-intensi yang dipersembahkan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini, dan sekarang tetap dilakukannya di dalam surga. Kita akan melihat bahwa doa-doa kita diperlebar untuk mencakup permohonan-permohonan bahwa semua orang akan sampai ke iman kepada Yesus, bahwa kuasa-kuasa kegelapan akan dijauhkan, bahwa gereja akan dipersatukan sebagai sebuah terang bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Doa-doa kita akan menjadi lebih daripada sekadar permohonan-permohonan untuk mendapatkan pertolongan, misalnya agar supaya dapat lulus ujian, atau berhasil dalam karir, agar cepat mendapat cucudel. Tentu Tuhan memperhatikan detil-detil kehidupan kita yang paling intim sekalipun, Ia sungguh mendengar dan menjawab doa-doa yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Namun demikian, dalam kesempatan ini kita harus memperhatikan tulisan Santo Yakobus yang mengingatkan kita untuk memanjatkan doa permohonan tanpa hasrat hati untuk mementingkan diri sendiri. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, gunakankah doa yang baik dan benar tanpa menjadikan nama Yesus sebagai pemuas keinginan dan mantra ajaib bagi kita. Engkau datang dari Allah. Yohanes 16 ayat 30 berkata, "Sekarang kami tahu
bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Pengakuan muncul dari pengalaman hidup. Saat kita mengalami perjumpaan dengan seseorang, pasti kita akan berbincang dan berdiskusi. Perjumpaan itu akan membawa kesan pada diri kita siapa orang yang kita jumpai itu. Kesan perjumpaan itu akan menimbulkan rasa, baik kagum, atau membenci. Perjumpaan yang berkali-kali akan semakin memantapkan pemahaman dan pengenalan kita kepada seseorang itu. Semakin sering kita berjumpa, maka semakin dalam pengenalan kita pada seseorang itu. Semakin lama kita bersamanya, pasti semakin banyak pengalaman dan pengenalan kita. Dari situlah akan muncul sebuah pengakuan atas diri seseorang itu. Itu sebabnya, hindarilah memberikan penilaian pada seseorang sebelum kita mengenalnya lebih dalam. Jangan nilai seseorang dari kulit luarnya saja, tetapi lihatlah kedalaman hatinya. Perjumpaan Yohanes dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun membuat Yohanes tiba pada pengakuan yang mengatakan bahwa Yesus adalah datang dari Allah. Pengakuan ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Kata "datang dari Allah" menjadi kata kunci dalam nas hari ini. Sebab Yohanes berkali-kali mengatakan bahwa Yesus datang dari Allah. Pernyataan ini hendak menjelaskanlah bahwa Yesus adalah reinkarnasi Allah. Yesus adalah penjelmaan Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Inkarnasi menunjukkan bahwa Yesus mempunyai pre-existence, atau keberadaan sebelumnya. Sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus sudah ada sebelumnya. Itu sebabnya ia datang dari Allah. Ini membuktikan bahwa ia sudah ada sebelumnya. Kalau dikatakan ia datang, itu berarti ia sudah ada dulu lalu datang ke dunia ini. Pengakuan Yohanes akan Yesus ini menjadi pengakuan kita saat ini. Pengalaman hidup kita bersama Yesus tentu berbeda-beda. Namun dari seluruh pengalaman kita dan perjumpaan kita dengan Yesus akan melahirkan pengakuan yang sama bahwa Yesus datang dari Allah yang mengorbankan dirinya di Golgota untuk menggantikan kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Kedatangan Yesus hendak menolong kita manusia yang lemah ini untuk bisa berdamai dengan Allah. Dengan pendamaian itu, maka kita punya kesempatan kembali memperoleh kehidupan yang kekal itu. Karena kehidupan yang kekal itu dulu telah hilang dari manusia tatkala Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan kedatangan Yesus, maka kita diberikan kesempatan kembali meraih yang hilang itu dengan cuma-cuma. Hanya dengan iman, bukan karena usaha kita sendiri. Karena itu, marilah kita hargai kedatangan Yesus dari Allah ini agar kita beroleh pendamaian dan hidup yang kekal itu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan perdamaian-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.